Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mary Sandra dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan dari diagnosis osteoartritis. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang osteoartritis. Osteoartritis sendiri merupakan gangguan dari persendian artrodial yang dicirikan oleh fragmentasi dan terbelah-belah kartilago persendian. Lesi permukaan itu disusul oleh proses pemusnahan kartilago secara progresif melalui sela-sela yang timbul akibat proses generasi fibrila pada kartigo. Cairan sinovial dipenetrasikan ke dalam tulang di bawah lapisan kartilago yang akan menghasilkan kista-kista kartilago yang sudah hancur, mengakibatkan sela-sela persendian menjadi sempit. Bereaksi terhadap lesi kartilago dengan pembentukan tulang baru atau osteofit yang menonjol ke tepi persendian. Selanjutnya ada etiologi. Penyebab dari osteoartritis hingga saat ini masih belum terungkap, namun beberapa faktor resiko untuk timbulnya osteoartritis antara lain adalah: yang pertama, umur, jenis kelamin, generik, suku, kegemukan, prevalensi, dan patogenesis. Baiklah, dari penyakit osteoartritis kita dapat mengangkat diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan lutut kanan terasa kaku, nyeri jika ditekuk. Dan yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dengan menggunakan contoh kasus dari diagnosa medis osteoartritis. Baiklah, dari contoh kasus tersebut saya melakukan pengkajian dengan data pasien, yaitu Nyonya E, tempat tanggal lahir Palembang 22 Mei tahun 1966, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, suku bangsa Indonesia, alamat kota Palembang, tanggal masuk rumah sakit 3 Juli 2020, dan diagnosa medis osteoartritis genu dextra. Selanjutnya ada data penanggung jawab, yaitu nama Bapak S, umur 52 tahun, pekerjaan buruh pabrik, alamat kota Palembang, hubungan dengan pasien suami, dan status perkawinan kawin. Selanjutnya ada data kesehatan, riwayat kesehatan. Yang pertama ada keluhan utama saat pengkajian. Pasien mengatakan lutut kanan nyeri, kameng-kameng, sakit kalau ditekuk, tidak bisa, kaku dan terasa sakit sekali. Yang kedua ada riwayat kesehatan sekarang. Alasan masuk rumah sakit, pasien mengatakan lutut kanan nyeri, kameng-kameng, sakit kalau ditekuk, tidak bisa, sudah 1 minggu. Pada hari Senin 2 Juli 2020 pasien terpeleset jantung, dan saat itu lutut kanan merasakan sakit yang luar biasa. Dan kemudian pada hari Selasa 3 Juli 2020 dibawa ke puskesmas, diperiksa dokter, dan selanjutnya diberi rujukan ke rumah sakit lalu diopname. Selanjutnya ada data kesehatan dahulu. Pasien mengatakan pernah operasi amandel tahun 2006. Pasien punya riwayat hipertensi, setiap bulan kontrol di puskesmas. Selanjutnya ada data-data, saya akan menjelaskan sedikit tentang data pemeriksaan fisik
pada pasien. Ada kesadaran yaitu kompos mentis, status gizi, tinggi badan 150, berat badan 45, dan tanda-tanda vital: tekanan darah 130/80, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan pernapasan 22 kali per menit, dan skala nyeri yaitu 6. Selanjutnya ada pemeriksaan secara simetris. Yang pertama ada kulit turgor jelek, kepala simetris, warna rambut hitam, tidak terdapat nyeri tekan, leher tidak ada pembesaran kelenjar, limpa dan tidak ada tiroid, tungkak tidak ada lesi, tidak ada benjolan. Selanjutnya ada data dada, inspeksi dada tampak simetris, aukultasi dada terdengar trakeal dan bronchial, perkusi dada terdengar samar saat ditekuk, dan selanjutnya ada palpasi dada, tidak ada nyeri tekan, ekspansi dada simetris. Selanjutnya ada data payudara, inspeksi tampak simetris, palpasi tidak terdapat benjolan, tidak terdapat nyeri tekan. Selanjutnya ada data punggung, tidak terdapat lesi, dan abdomen, inspeksi tidak dikaji, aukultasi terdengar peristaltis usus dengan jelas, perkusi terdengar timpani, palpasi tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya ada data panggul, bentuk panggul normal. Dan selanjutnya ada data genitalia, pada wanita tidak ada penyakit vagina. Ekstremitas, selanjutnya ada data ekstremitas. Ekstremitas atas tidak ada kelainan bentuk tulang dan tangan. Ekstremitas bawah tidak ada kelainan pada bentuk tulang dan lutut kanan. Dari pengkajian tersebut saya menganalisis data. Yang pertama ada data subjektif, pasien mengatakan nyeri di lutut kanan sejak 1 minggu sebelum dirawat di rumah sakit. DO, tanda-tanda vital 130/80, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Dan terdapat data PQRST, di mana P jatuh terpeleset, Q pegal-pegal, kameng-kameng, dan nyeri. Dengan data R di lutut kanan, skala 6, dan T setiap berjalan sakit. Dari data tersebut saya mengambil etiologi agen penyerap fisik dengan masalah nyeri akut. Selanjutnya ada DS, ada data yang kedua yaitu DS, pasien mengatakan lutut kanan sakit untuk ditekuk atau digerakkan. DO, pasien dalam berpindah tempat menggunakan kursi roda dibantu keluarga. Dengan etiologi penurunan kekuatan otot dengan masalah gangguan mobilitas fisik. Dari analisis data tersebut saya mengambil diagnosa keperawatan. Yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan lutut kanan terasa kaku, nyeri jika ditekuk. Dan yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Setelah melakukan analisis data, selanjutnya kita akan membuat rencana asuhan keperawatan. Yang pertama dari diagnosa keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan lutut kanan terasa kaku saat ditekuk, terasa nyeri. Dari diagnosa tersebut kita akan membuat tujuan asuhan keperawatan dari buku SLKI di tingkat nyeri.
Dan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri pasien dapat menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, dan sikap protektif menurun. Setelah membuat tujuan asuhan keperawatan, selanjutnya kita membuat intervensi yang didapat dari buku Psiki di manajemen nyeri. Di manajemen nyeri terdapat observasi, yaitu yang pertama, identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua ada identifikasi skala nyeri. Selanjutnya ada terapeutik, yaitu diberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya ada edukasi, yaitu jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, dan terakhir kolaborasi analgetik jika perlu. Dan terakhir ada rasional dari asuhan keperawatan. Yang rasional itu adalah tujuan dari intervensi. Yang pertama untuk mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Dan yang kedua untuk mengidentifikasi skala nyeri. Yang ketiga untuk mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang keempat untuk menjelaskan strategi meredakan nyeri. Yang kelima untuk memonitor nyeri secara mandiri. Dan yang terakhir untuk meredakan rasa nyeri. Itulah rencana asuhan keperawatan dari diagnosa keperawatan nyeri akut yang berhubungan dengan pencedera fisik. Pencedera fisik ditandai dengan lutut kanan terasa kaku saat ditekuk, terasa nyeri.